Jabar ya Bapak Ibu ya. Kemudian aplikasi Mail Jabar Prof. Nah, ini pasti ketika aktivasi tanda tangan elektronik ya, pasti lewat Mail Jabar Prof gitu kan ya. Kemudian ini kemarin yang kita ikut PGP Jabar ya, Program Guru Penggerak Jawa Barat, itu pasti menggunakan Sista Praja. Atau sebelumnya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan mandiri di Sista Praja, ASN berakhlak ya. Mungkin sudah ada yang punya sertifikatnya seperti itu. Kemudian juga ternyata ini banyak sekali Bapak Ibu. Saya tadi malam coba iseng lihat ini ternyata ini bisa juga kita gunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ada beberapa fitur yang kita bisa login, ada yang tidak. Nanti silakan Bapak Ibu explore sendiri ya dari akun Bapak Ibu masing-masing. Intinya apa? Intinya memang saat ini kita mau tidak mau harus melek teknologi seperti itu. Baik, saya akan kembali. Pertama adalah tentang pemadanan data. Saya izin Bapak Ibu, ini sudah saya kirim linknya ke Pak Dimas dan juga Ibu Titin ya kemarin, dan kayaknya sudah dibuka-buka juga oleh yang menangani bagian ini. Ya, tentang pemadanan data. Mohon izin Pak Dimas, apakah sudah jadi di data kemarin di share ke teman-teman, sudah jadi di screenshot gitu data teman-teman yang belum valid gitu? Siap, sudah Ibu, sudah di-share di grup Oh, sekolah, Bu. oh ya, alhamdulillah. Kalau sudah ya, jadi di sini ada dua parameter seperti itu dan nanti akan di situ akan ke data mana data yang belum padan seperti itu. Dan itu akan terus di apa ya diupdate datanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan terus didata eh, data apa saja yang belum valid seperti itu ya. Dan ini adalah servernya miliknya BKN dan juga Kementerian dalam hal ini Dapodik. Maka yang harus kita colek ya operator Dapodik dan juga kalau yang di BKN kita masing-masing Bapak Ibu. Pastikan data My ASN Bapak Ibu sudah benar ya atau sudah diupdate. Jadi ketika Bapak Ibu ada perubahan data, misalkan ada kenaikan pangkat, ada KGB, ada misalkan mungkin pendidikan ya yang terbaru, silakan Bapak Ibu update di My ASN. Jadi seperti itu ya. Sebentar. Ini kalau sudah diinfokan oleh Pak Dimas, berarti saya tidak perlu mendemonstrasikan ya. Nanti tinggal Bapak Ibu cek saja data apa yang belum valid seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Ibu Titin ya. Saya mungkin agak nanti biar kita banyak sesi diskusinya aja ya, Bapak Ibu. Jadi saya hanya menayangkan bentar. Tadi sudah mohon izin Bu Titin, ini sudah diinformasikan ya Bu ke teman-teman. Belum, Oh sekarang belum. aja bahas ya. Oh iya, jadi mohon izin ya Bu, tadi saya nyatat juga nih jumlah. Jadi kebetulan Pak Mamat sudah ngirim data kemarin jumlah guru PNS, P3K, honor gitu. Saya ngitungnya 52, tapi tadi saya dengar Ibu menyebutkan 53 ya Bu. Termasuk saya, Oh 5. iya, iya ya, baik baik 53 ya. Ya artinya di sini masih kurang betul. Tadi Ibu sudah jeli juga, ada yang belum masuk gitu ya. Dan bahkan ada yang sama sekali belum menginput rencana kinerja. Ya, ada di sini ya. Yang saya kasih warna biru ya. Nih Bapak Ibu. Pak Asep, Pak Bukhori ya. Ini Pak Bukhori nih tadi yang jadi MC nih belum ya. Belum input. Ketahuannya dari mana Bapak Ibu? Nanti di akun Ibu ya, di akun kepala sekolah itu kedetek Bapak Ibu. Dan ini sangat disayangkan kalau ada 53 guru dan di sini baru 45, berarti masih ada beberapa guru yang belum terdeteksi. Nah, ini kalau di sekolah kami juga sama, Ibu. Jadi kemarin ada satu guru PAI yang memang beliau masih honorer ya dan belum terdata. Sudah diberi informasi dari awal tahun, tapi ternyata kelewat karena mungkin sibuk dan akhirnya kemarin beliau baru berhasil login. Saya kasih waktu 3 hari Bu sampai tanggal 28 ya. Jadi harus dikejar semuanya ini Bapak Ibu. Jadi di PMM itu progresnya cukup banyak Bapak Ibu. Dari mulai Bapak Ibu merencanakan rencana kinerja, diajukan ke pimpinan, kemudian disepakati oleh pimpinan, Bapak Ibu menjadwalkan observasi, kemudian kapan diobservasi, kemudian kepala sekolah menginput rating hasil observasi, Bapak Ibu mengisi tindak lanjut, kemudian Ibu kepala sekolah memberikan umpan balik gitu ya. Terus Bapak Ibu di sini menyelesaikan pelatihan mandiri ini di poin 8, 9, 10. Mohon maaf, poin 8, 9 ya. Nanti Ibu Kepala Sekolah akan memberikan umpan balik kembali ya. Terus ada penilaian perilaku. Bapak Ibu upload dokumen ya, pendukung, dokumen misalkan tugas tambahan dan sebagainya. Baru nanti akan termonitor selesai. Ya, ini izin Ibu saya spill PMM-nya Ibu ya, biar maksudnya teman-teman juga punya bayangan ternyata rumit juga gitu. Alurnya cukup panjang gitu.
Sebentar, saya izin. Sebentar, saya share dulu untuk PMM. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan di kepala sekolah ya, tampilan di Bu Titin seperti ini. Jadi Bu Titin akan memonitor Bapak Ibu ya. Sudah sampai mana progresnya? Nah, ini kan dari 45. Nah, ini yang sudah selesai 26 orang ya. Yang sudah selesai, yang ini masih proses ya. Yang tadi saya ada tampilannya ya, sudah sampai mana prosesnya itu akan dimonitor. Oh, ini Bu Anissa Bu Anissa Pramadi ini kekurangannya hanya di sini nih, mengupload dokumen. Nah, ini mah tinggal ini saja tugas tambahannya yang belum. Kalau sertifikat-sertifikat sudah lengkap, berarti silahkan ya segera diselesaikan. Misalkan nanti siapa lagi? Misalkan kita siapa ya? Misalkan mungkin Pak Sunandar deh biar terwakili. Oh Pak Sunandar di sini dokumennya belum ada yang diupload sama sekali. Kemudian praktik kinerjanya juga belum selesai. Oh kalau tampilannya seperti ini, Pak Sunandar ini masih di posisi menyelesaikan. Sebentar ya, tadi Pak Sunandar. Pak Sunandar itu, nah posisinya adalah tindak lanjut pasca observasi. Jadi Bapak Ibu setelah diobservasi itu ternyata harus eh, apa? Harus menuliskan tindak lanjutnya apa seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, Pak Ajis, Bu, Pak Ajis, coba. oh Pak Aziz, baik ya, saya tayangkan kembali sebentar. Sebentar, sebentar, agak. Pak Aziz, Pak Abdul Aziz sudah selesai Pak. Alhamdulillah. Ibu, Gimana? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait PMM ini? Ini kita sudah masuk poin 2 ya Bapak Ibu. Ini yang kayak Pak Aris, Pak Ahmad Rusyadi ini, Ahmad atau siapa ini saya nggak tahu ya, Rusyadi. Ini posisinya adalah sudah diobservasi, tapi yang bersangkutan belum menginput tindak lanjut pasca observasi. Gitu. Jadi di sini Pak Aris dan Pak Rusyadi ini kalau beliau tidak menginput tindak lanjut pasca observasi, kepala sekolah tidak akan bisa memberikan umpan balik. Jadi memang berantai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih terganjal di step sebelumnya, nggak akan bisa loncat ke sini, ya. Kecuali yang upload dokumen di sini. Ini bebas ya, mau kapanpun yang di sini. Gimana Bapak Ibu? Untuk ini PMM ini ya clear ya. Nanti ini akan di-share ya dan mohon izin ini Bu, kalau yang belum terdata di sini kira-kira bagaimana? Apakah mau diminta untuk mengejar? Saya kira sih masih bisa Ibu. Jadi kalau saya di SMA 3 saya kasih waktu sampai tanggal 28. Tapi untuk sistem kemungkinan tanggal 30 masih bisa. Tapi kalau bisa jangan mepet di tanggal 31 gitu. Khawatir nanti sistemnya udah dikunci. Ya betul. Saya sih mengharapkan semuanya bisa masuk ke dalam Ya, bagusnya gitu Bu, biar ya, terdetek sebagai guru di ya, SMA 16. yang belum sama sekali nih, yang belum masuk sama sekali. Ya, nanti langsung ada nggak ya yang ada di ruang Zoom ini dan belum masuk belum belum ada di sini namanya. Jadi nanti langsung masuk aja ke PMM menggunakan akun Belajar ID. Kemungkinan kalau yang begitu yang bersangkutan belum pernah aktivasi, Bu. Belum pernah aktivasi akun belajarnya dan belum pernah login ke PMM. Itu pengalaman teman saya kemarin seperti itu. Jadi Bu, begitu aktivasi login ke PMM langsung masuk di akun kepala sekolah nanti. kalau ini Bu Fani, yang belum terdata dalam Dapodik juga bisa masuk tidak? Karena di sini Asal hmm, gimana, ada Bu? Bu Artika dan Pak Angga yang belum masuk dalam Dapodik. Sudah punya akun Belajar ID belum, Bu? Belum ya? Eh, Nanti saya tanyakan. Iya. Untuk yang Yang Pak, penting ini punya akun Belajar ID, udah nanti langsung login aja gitu. Nanti akan otomatis kebaca di akunnya Ibu, seperti itu. baik, terima kasih. Ini Bu, tanggal 26 ya Bu, 26, 27, 28, 29, 30. Lah 5 hari lah kalau Ibu mau kasih tempo sampai tanggal 30 ya. Dan nanti untuk mengikuti, aduh saya gimana sertifikat webinar gampang Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu masuk ke PMM, di sana ada komunitas ikut webinar. Itu banyak sekali yang tersedia gitu ya. Jadi kalau memang ketinggalan gitu ya, dan itu bisa gitu. Kemarin teman saya juga bisa, artinya ya mau nggak mau harus lari cepat gitu, karena udah ketinggalannya dari bulan Juli kan, ini kan dari bulan Juli. Artinya nanti di 2025 harus lebih
lebih rapi lagi gitu. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk PMM ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada nanti saya lanjut dulu. Silakan nggak apa-apa nanti bisa melalui kolom chat juga boleh Bapak Ibu ya. Berikutnya saya akan masuk ke poin pengelolaan siap jabar ya. Jadi karena yang mungkin paling urgentnya itu sebetulnya yang di siap jabar termasuk pak integrasi, konversi dan sebagainya ya. Terutama mungkin untuk Bapak Ibu yang PNS dan P3K nanti ada sedikit perbedaan. Jadi kalau P3K mah saat ini belum ada mekanisme berkaitan dengan angka kredit ya, kenaikan pangkat. Jadi mungkin masih apa ya masih agak santai lah gitu. Beda mungkin dengan yang Bapak Ibu PNS karena di sana ada pak integrasi, pak konversi, bagaimana untuk bisa naik pangkat dan sebagainya ya. Baik, saya akan mulai juga dari data yang dikirim Pak Muhammad ya kemarin sebentar. Aduh. Nah, ini mungkin bisa dibantu ya Bapak Ibu. Tadi saya sempat WA ke Pak Muhammad tapi kayaknya belum dibaca ya sebentar. Apakah datanya memang di sini belum ada pak integrasinya gitu atau karena belum direkap datanya. Kalau Bu Titin memang masih menunggu ya, jadi mungkin boleh langsung aja ya Bu. Saya data nih, monggo yang nanti yang bersangkutan bisa merespon ya, apakah sudah ada atau belum gitu Pak integrasinya. Untuk Bu Titin belum ya, jadi ini masih menunggu. Pak konversinya juga otomatis belum, karena Pak konversi itu nanti dari Pak integrasi. Untuk Bu Tuti, apakah ada di ruang Zoom? Mungkin belum ada ya. Bu Popong, untuk Pak integrasinya apakah sudah punya Bu? Halo, mohon izin untuk Bu Popong sudah ada Pak integrasi belum? Baik, saya lewat dulu ya. Untuk Bu Anissa Pramadi, halo. Untuk Bu Anissa, apakah sudah punya Pak integrasi? Bapak dan Ibu mohon dijawab ya, Bapak dan Ibu. Baik, untuk Bu Tini, eh, baik. Pak Asep, belum ada respon. Bu Ranti, Ya, ya, gimana Pak Asep? Sudah punya Pak integrasi? kayaknya belum Bu ya. Belum, kayaknya ya. Baik. Kalau begitu nanti Bapak Ibu cek ya siap jabarnya masing-masing. Jadi sebetulnya saya kemarin sudah minta ke Pak Mamat, coba Pak nanti di data yang sudah. Nah ini alhamdulillah untuk SKP semuanya sudah lengkap. Bapak Ibu nih alhamdulillah kecuali ini ada nih Pak Heri Bahtiar ini kenapa SKP 2023-nya belum ada ya. Jadi ini nanti mohon yang masih belum ada bisa dilengkapi ya. Baik, sebentar Bapak Ibu. Nanti saya perlu data ini. Boleh kalau nanti boleh dibantu ya. Mungkin Ibu, dicek dulu masing-masing misalkan bisa buka siap jabarnya. Tapi Ibu sebelum izin, itu saya ya Ibu, izin ya menyampaikan bagi yang kemarin sudah kenaikan golongan, Pak mm-mm. integrasi untuk 5 orang guru kalau tidak salah itu sudah ada yang namanya Pak integrasinya. Alhamdulillah. Berarti Pak integrasi dan konversi sudah aman ya Bu? Sudah aman, Bu. Ada Boleh kurang lebih. boleh dibantu namanya Bu Boleh, siapanya? Ibu. Ya, Siap. Baik, ada saya Ibu Rima. Bu Rima. Sebentar Bu Rima nomor berapa ya? Kelewat. Bu Rima. Nomor berapa? Oh, nomor 17 ya, Bu. Berarti Pak integrasi sama konversi sudah aman. Terus Sudah ada. lanjut, Bu. Kemudian Ibu Dwi Mariati. Dwi Mariati. Bu Dwi Mariati nomor berapa ya? Saya nggak hafal urutannya. Dwi. Boleh di screen share, Bu? Biar Astagfirullah. Iya, maaf, maaf, Bu. share Ternyata screen-nya, Bu, ya. iya. Saya Share screen. iya ternyata lupa belum. Ya, ada Ya. ya, Bu. Ya, Silakan, coba, Bu. Bu. Baik, Bu. Bu Dwi nomor Bu Dwi nomor 16, Ibu. 16. Baik. Kemudian nomor 15, Ibu Mimin. 15. Oke. Terus Kemudian Ibu Julasi.
Modulasi tadi kayaknya. Nah, ya. atas. Nah, Ya. itu Ibu yang kemarin Satu, sudah dua, naik golongan. Kemudian kalau untuk yang dari 4A ke 4B sepertinya saya kurang tahu tuh Bu kalau yang 4A ke 4B. Jadi yang ya. sudah pasti yang 4 orang itu sudah ada yang namanya pak integrasi dan pak konversi. Ya, Demikian alhamdulillah. Ibu. Terima kasih Bu Rima informasinya. Ya, alhamdulillah. Sama-sama Ibu. Ya, baik kalau begitu untuk Bu Popong, Bu Anissa dan Bu Tini, ini kalau untuk 4B ke atas kan kebetulan lewatnya Simpakin ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang 4A ke bawah kan pakainya disepakati. Jadi waktu itu memang awalnya dibuka Bapak Ibu linknya, tapi kemarin-kemarin tuh dikunci sehingga yang bisa akses hanya operator dinas, termasuk punya Ibu Kepala Sekolah juga sama, masih belum bisa diakses. Nanti menunggu dari KCD untuk membantu mengaksesnya. Nah, ini mohon izin ya untuk Bu Popong, Bu Anissa, dan Bu Tini. Itu tadi malam saya sudah coba download pak integrasinya ya. Jadi kalau untuk yang 4B ke atas, alhamdulillah tidak dikunci oleh BKN. Itu gampang. Jadi hanya input NIP, kemudian passwordnya adalah 8 digit pertama. Itu nanti saya boleh izin kirim ya ke ini. Saya izin tadi malam karena 4BA, coba aja saya antisipasi karena data dari Pak Muhammad masih kosong seperti itu. Jadi saya izin nanti untuk yang ini bertiga nanti tinggal saya kirim saja ke mungkin lewat Pak Dimas atau Pak Mamat ya, nanti saya kirim seperti itu. Baik, itu untuk pendataan database-nya ya Bapak Ibu. Sekarang coba biar kita sama-sama satu satu apa ya, satu persepsi ya. Barangkali ada yang belum pernah mendapatkan ya materi tentang ini. Sampai sudah saya kirim juga ke Pak Mamat dan saya sudah meminta untuk di-share ya. Atau mungkin Bu Rima waktu itu ikut nggak? Yang dari BKN, BKD gitu tentang sosialisasi ini Permenpan RB 1 tahun 2023. Saya hanya mempelajari Ibu waktu itu. Oh, iya alhamdulillah ya. Iya sama-sama kita merefresh kembali ya karena memang ini kalau nggak salah di awal tahun 2024 waktu itu. Jadi tentang ada perubahan tentang pengelolaan kinerja jabatan fungsional, transformasi, tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan seterusnya. Nah, jadi alhamdulillah mungkin karena banyak keluhan juga dari guru-guru ya karena aduh ribet banget mau naik pangkat harus pak ini itu segala macam. Nah, akhirnya begitu didengar oleh pengambil kebijakan dan dirumuskanlah Permenpan yang baru gitu ya. Jadi di sini ada beberapa perubahan ya dari model penilaian kinerja guru yang menggunakan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 kemudian diganti ke yang 2023 ya. Sebenarnya sudah cukup lama ya Bapak Ibu 2009 dan sekarang 2024 ya memang regulasinya harus disesuaikan. Ya, nah ini yang lama udah kita nggak usah ini aja, mungkin langsung aja kita lihat bedanya apa sih gitu ya. Bedanya apa eh, aturan yang lama dengan yang baru gitu ya. Jadi kalau untuk yang aturan lama yang konvensional, angka kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan. Jadi kayak ada sistem nabung, nabung angka kredit buat naik pangkat berikutnya. Nah, di sini di aturan yang baru, kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan angka kredit menjadi nol ya. Jenjang jabatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau guru kan ada 4 ya jabatan fungsional. Guru pertama untuk golongan 3A, 3B, guru muda untuk golongan 3C, 3D, kemudian guru madya. Nah, ini ada perubahan juga Bapak Ibu. Guru madya itu kalau dulu AB, sekarang ABC satu jenjang. Kemudian yang terakhir adalah guru utama 4D dan 4E. Kemudian yang berikutnya pada aturan lama tugas jabatan fungsional terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Nah, ini kita mungkin masih ingat ya, ada pendidikan, tugas pokok, pengembangan profesi dan seterusnya. Nah, yang di sini sekarang tugas jabatan fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Nah, ini pasti Ibu Kepala Sekolah selalu memberikan ekspektasi pimpinan ya terhadap bawahan seperti apa ketika Bapak Ibu membuat SKP dan sebagainya. Kemudian di aturan lama unsur utama itu juga termasuk di dalamnya ada PKB ya, minimal 90% untuk kenaikan pangkat dan unsur penunjang maksimal 10%. Nah, ini dulu termasuk unsur pendidikan yang tidak linear masuk ke unsur penunjang ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas jabatan dipakai 100% ya. Makanya memang nilainya hanya dikonversi dari nilai SKP. Langsung semuanya dikonversi ke angka kredit. Kemudian berikutnya, aturan lama itu PKB sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, sekarang tidak ada syarat pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan. Jadi ada banyak perubahannya Bapak Ibu, termasuk juga di PMM nanti 2025 juga ada beberapa perubahan yang cukup signifikan ya, seperti itu.
Nah, kemudian ini saya kira hampir sama ya dengan yang tadi, ini cuma lebih diperjelas. Jadi saat ini untuk yang perlu kita perhatikan, nah ini mungkin ini kabar gembira juga nih, tidak ada lagi dupak. Nah, mungkin ada juga kita yang senang menggunakan dupak, artinya memang menggunakan opak ya Bapak Ibu waktu itu, supaya kita juga bisa memantau gitu. Tapi ya ini pasti sudah dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan. Ya, sudah ya tidak ada lagi model dupak. Opak Jabar juga sudah tidak digunakan lagi seperti itu ya. Eh, jadi ini lebih mudah-mudahan dengan lebih diringankan tugas Bapak Ibu guru bisa lebih fokus ke tupoksi utama sebagai guru ya Bapak Ibu. Jadi tugas yang 5M-nya itu kita bisa lebih fokus. Tidak lagi ribet ikut kegiatan ini itu macam-macam. Tetap boleh dan harus mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi tapi tidak terlalu menjadi tuntutan seperti itu. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tim penilai angka kredit ya. Jadi kalau waktu itu di setiap KCD di Dinas Pendidikan Provinsi ada tim penilai angka kredit. Nah, sekarang tidak ada. Kenapa? Karena penilainya langsung atasan kita. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang langsung menilai. Demikian juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menilai langsung adalah Kepala KCD ya, walaupun kadang kalau di PMM nanti oleh pengawas seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini posisi atasan langsung atau Bapak Ibu Kepala Sekolah itu sangat penting, Bapak Ibu. Ini baik di SKP maupun di TRK ya, maupun di PMM. Makanya di sana pasti ada dialog kinerja ya, Bapak Ibu. Ketika dibuka TRK itu ada dialog kinerja dengan atasan, kemudian atasan juga di sini mendistribusikan pekerjaan, kemudian mereview dan menilai kinerja pegawai, kemudian mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Nah, ini nanti ada eh, yang predikat kinerjanya baik, sangat baik, nanti berapa angka kreditnya? Tentu disesuaikan dengan eh, golongan berapa beliau itu. Dan di aturan baru ini juga kita mengenal ada yang namanya SKP periodik ya. Ada SKP tahunan, ada SKP periodik. Jadi Bapak Ibu yang memang urgent atau mendesak untuk naik pangkat di tengah tahun nanti boleh terbantu dengan adanya SKP periodik. Kalau dulu kan nunggu tahun berikutnya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillahnya lagi kenaikan pangkat itu sekarang ini 1 tahun ada 6 periode Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa di Februari, April, Juni, Agustus, Oktober atau Desember seperti itu. Kalau dulu kan hanya April, Oktober gitu ya. Jadi sekarang menjadi lebih fleksibel waktunya. Dan kemudian juga atasan juga akan menetapkan angka kredit dalam bentuk PAK. Ya, nanti yang kita sebut dengan PAK konversi ya. Seperti itu. Ini kita lewat saja. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk yang Bapak Ibu PNS ya, karena yang tadi saya sebutkan di awal untuk P3K belum ada mekanisme ini. Tapi ya siap-siap saja ya, ini mah pengetahuan siapa tahu nanti juga akan ada regulasi yang mengarah ke sana. Jadi saya kira kalau untuk guru semuanya langsung starting pointnya dari 3A ya, 3A, 3B ya. Ketika mau naik pangkat dari 3A ke 3B maka harus terkumpul angka kreditnya 50 seperti itu. Kemudian ketika dari B mau ke C dari 150 maka dia harus menjadi 200 dan di situ ada syarat satu lagi yaitu uji kompetensi ya. Maaf di sini. Dari guru ahli pertama menjadi guru muda. Mohon maaf ya, tadi saya ulang. 3A ke 3B 50, kemudian dari 3B mau ke 3C itu kan sudah 150 ya. Kemudian menjadi 200 ya. Nah, di situ harus mengikuti uji kompetensi. Kemudian nanti 3C ke 3D itu angka kreditnya yang dipenuhi adalah 100 ya. Jadi nanti ketika guru itu sudah sampai level 3D pasti angka kreditnya sudah 400 ya karena nanti dia mau ke 4A. 3D ke 4A nanti harus uji kom. Sama nih Bu Titin juga sedang menunggu untuk uji kompetensi ke guru ahli media ya seperti itu. 4A, 4B, 4C ini masih satu jenjang sekarang. Setiap jenjangnya butuh 150 angka kredit. Nanti kalau dari 4C mau ke 4D, nah nanti harus uji kom. Uji kompetensi guru ahli utama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nilai angka kredit ini sekarang hanya bisa dikumpulkan melalui nilai SKP dan unsur pendidikan Bapak Ibu. Jadi yang kalau dulu ada diklat 32 JP gitu ya, itu sekarang sudah tidak berlaku ya. Tapi tetap itu kita memerlukan itu sebagai apa ya, ya untuk meningkatkan kompetensi, mengupgrade pengetahuan dan seterusnya. Nah, ini nanti perhitungannya seperti ini, Bapak Ibu.
Jadi tadi ada SKP tahunan, ada SKP periodik ya. Nah, di sini jika memperoleh peningkatan ijazah pendidikan formal diberikan 25% dari angka kredit kumulatif. Ini nanti saya ada simulasi Excel-nya Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya bantu buatkan per ininya ya, per orangnya. Eh, jadi ketika SKP kita sangat baik, maka di sana persentasenya 150% dari koefisien per tahun. Bapak Ibu yang guru ahli pertama, golongan 3A 3B, koefisien per tahunnya 12,5. Jadi kalau SKP-nya sangat baik, maka 150% kali 12,5. Maka angka kredit yang terkumpul di tahun itu adalah 18,75. Tapi kalau SKP Bapak Ibu baik, maka angka kreditnya adalah 100% kali 12,5, yaitu 12,5. Seperti itu. Nah, demikian pula untuk guru ahli muda, madya, dan seterusnya. Ya, tinggal nanti predikat SKP-nya apa? Baik atau sangat baik, seperti itu. Baik, saya lanjut ya. Kemudian untuk mekanisme predikat kinerja menjadi angka kredit dan PAK. Nah, tadi sudah ada yang berhasil mengajukan kenaikan pangkat, berarti sudah melewati proses ini ya. Sudah memiliki PAK integrasi dan juga PAK konversi. Konversinya tadi itu Bapak Ibu ya, dari yang angka kredit ini. Mengkonversi SKP yang berupa deskriptif baik dan sangat baik itu kemudian menjadi angka kredit seperti itu. Nah, di sini ada juga nanti rumusnya. Nah, PAK integrasi ini bagi yang belum mendapatkan PAK integrasi nanti bisa cek ya ketika mendapatkan PAK integrasi. Diperoleh dari mana? Dari akumulasi angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar. Contohnya begini, eh, misalkan golongan 3D. Golongan 3D itu dia sudah punya angka kredit itu misalkan 415. Nah, ketika dia mau dapat PAK integrasi, pasti nanti akan ketemu 400 sekian itu dikurangi nilai dasarnya. Nilai dasarnya itu yang ini tadi ini Bapak Ibu. Kalau mau ke 4A berarti 400. Nah, jadi integrasi itu tinggal sisanya aja berapa ya. Nanti mungkin lebih lebih mudahnya kita lihat ini ya, contoh real yang PAK integrasi seperti itu. Kemudian tadi mohon izin berkaitan dengan unsur pendidikan, ini kebetulan pengalaman di sekolah lain. Kalau Bapak Ibu masih golongan 3A, 3B, ketika Bapak Ibu mengajukan ijazah S2, nanti angka kreditnya yang diakui adalah 25% kali 50 ya. Karena tadi 3A ke 3B kan 50. Maka angka kredit yang diakui adalah 12,5. Tapi ketika Bapak Ibu mengajukan unsur pendidikan itu posisi Bapak Ibu sudah guru muda ya 3C 3D, di situ kan tadi untuk C ke D itu kan butuh 100 angka kreditnya. Maka ijazah S2 Bapak Ibu akan diakui sebesar 25 karena rumusnya 25% kali tadi angka kenaikan pangkat yang dibutuhkan untuk satu satu jenjang itu. Seperti itu. Kemudian, nah ini kalau ini kita nggak usah pusing mengisi, nanti otomatis ketika kita mengajukan melalui aplikasi Siap Jabar ya, Pak Konversi itu otomatis akan di-approve oleh KCD, dalam hal ini Pak Ari ya yang menangani Pak Konversi. Nanti kita udah tinggal terima jadi. Jadi nanti sekolah paling hanya mengeluarkan 3 nomor surat untuk pengajuan Pak Konversi. Ya, kemarin Pak Muhammad juga udah cerita, ada beberapa yang sudah mengajukan nomor ya, 3 nomor surat untuk pengajuan Pak Konversi. Seperti itu. Ini nggak usah. Nah, ini ya kenaikan pangkat jabatan tadi sudah disinggung juga. 3A sampai 3B ini masih di sampai 4B ya itu masih di provinsi. Tapi nanti ketika Bapak Ibu, mohon maaf ya, ketika sudah kalau yang aturan sekarang kan BC itu ke atas itu sudah bukan kewenangannya provinsi ya. Nanti kalau udah C itu biasanya ke Kemendikbud ya, yang tanda tangan Bu Nunuk tuh. Pak integrasinya yang golongan 4B itu yang tanda tangan Bu Nunuk ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini tadi ya Bapak Ibu mohon maaf sudah saya bahas duluan ini tentang kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan. Ya. Jadi kemarin ada yang nanya kenapa ya kok saya cuma 12,5, kok teman saya 25 diakuinya. Ternyata karena golongannya berbeda seperti itu. Itu ini juga ada juga kenaikan jenjang jabatan menggunakan pola vertikal, tapi ini jarang ya Bapak Ibu ya. Jadi Eh, seperti itu, mohon izin saya satu lagi berkaitan dengan materi dari Dirjen GTK. Sebentar. Ya, ini sebenarnya hampir sama ya, Bapak Ibu. Ini menguatkan saja dari apa yang di BKN tadi. Ya, sebentar mungkin kita lihat apa yang berbeda ya. Nah, ini ya tadi
sama ya, nilai konversi dari SKP ke angka kredit seperti itu termasuk ijazah ya. Nah, saya yakin kepala sekolah biasanya pasti memberikan nilai di sinilah, baik dan sangat baik ya. Mungkin tidak ada yang memberikan nilai ke bawahan yaitu kurang, apalagi sangat kurang ya, karena itu nanti akan menghambat pegawai yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita diskusikan. Kemudian apa ya? Ya, ini sebetulnya waktu itu pengajuan pak integrasi konversi sudah lama ya Bapak Ibu dan makanya kemarin saya coba ayo Bapak Ibu yang masih belum selesai 2023-nya diselesaikan baik itu pak integrasi maupun pak konversi karena sebentar lagi kita akan tutup SKP 2024 ya kemudian juga otomatis nanti akan ada pak konversi 2024 seperti itu. Itu Bapak Ibu terakhir saya izin simulasi ya biar mungkin ada gambaran real gitu. Eh, Tadi yang sudah mengajukan kenaikan pangkat berarti sebentar ya. Bu Juliasi, Bu itu berarti dari 3C ke 3D ya. Bu Juliasi 4A ke 4B sudah berhasil ya. Oke, berarti rata-rata ini yang 3C ke 3D ya, baik ya. Karena itu satu jenjang, jadi mungkin tidak ada uji kom dan sebagainya, prosesnya lebih cepat ya. Baik, saya izin tampilkan simulasi. Setelah ini kita bisa diskusi ya Bapak Ibu. Jadi ini saya mohon izin Bu Titin, karena saya punya Bu Titin, jadi saya pakai untuk contoh ya Bu. Mangga, Bu Fani. Iya, mohon izin. Jadi ini Bu Titin, ini dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita samakan persepsi dulu. Yang tadi saya sebenarnya hanya mindahin saja. Jadi eh, tadi ya, jadi kita harus lihat posisi kita adalah guru ahli pertama, guru ahli muda, ahli madya atau ahli utama. Kemudian lihat lagi predikat kinerja kita di SKP itu apakah sangat baik atau baik. Nah, ini kebetulan Bu Titin ini golongan 3D. 3D itu berarti ahli muda. Koefisien per tahunnya 25. Pak integrasi Bu Titin, tadi Ibu sempat kirim ke saya ya, apa Japung gitu. Japung guru muda. Nah, ternyata sama ketika dicek angka kreditnya di sini kenapa 106? Walaupun Pak integrasi Bu Titin belum keluar, tapi saya bisa menuliskan di situ punya Bu Titin nanti insya Allah segitu. Kenapa? Dari mana? Karena di sini di SK terakhirnya Bu Titin angka kreditnya sebentar saya cek yang tadi dikirim Ibu. Ya, mungkin Ibu juga boleh sambil cek ya. Di angka kredit yang tadi di SK Japung Guru Muda itu 306.730. Ya Bu Titin ya, betul ya Bu? Nah, ini diambil angka dasarnya ya. Angka dasarnya itu diambil 200 sehingga sisanya 106.73. Hanya Pak integrasi beliau belum turun ya. Jadi masih menunggu. Nah, kemudian SKP beliau di tahun 2023 itu sangat baik. Karena sangat baik, prosentasenya 150% dikalikan koefisien per tahun 25. Maka di tahun 2023 Pak konversi beliau 37,5. Tapi ini juga belum dapat. Kenapa? Karena masih menunggu Pak integrasi ya. Tapi kita sudah bisa menghitung nilainya. Kemudian 2024 ini juga sama ya Bu, masih proses ya, belum dinilai oleh Kepala KJD, tapi insya Allah kita berbaik sangka, insya Allah sangat baik lah gitu. Karena ketika Kepala Sekolah nilainya sangat baik, itu juga akan berdampak positif bagi guru-guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Walaupun Kepala KJD juga ada katanya kepala sekolah yang nanti nilainya harus baik, artinya karena di sistem itu mintanya 70%, 30% seperti itu. Nah, misalkan Ibu Titi nanti di 2024 juga SKP-nya sama nih, sangat baik, persentase 150%, koefisien per tahun 25 dapat 37,5. Nah, nanti beliau misalkan udah selesai nih, S2-nya sudah ada apa ijazah, nanti izin belajar, izin pencantuman gelar, ya ini harus ada Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah sudah ketat ya aturannya. Jadi izin belajar, izin penggunaan gelar tuh harus ada. Jadi tidak hanya ijazah saja Bapak Ibu. Terus bagaimana kalau yang kelewat nih? Saya belum punya izin belajar, saya belum punya izin penggunaan gelar. Bapak Ibu silakan ajukan di Siap Jabar. Di situ ada menu Dilan ya, studi lanjutan ya. Tinggal diupload-upload saja berkasnya, nanti kita pantau. Insya Allah turun sih SK-nya ya. Nanti namanya SK pengganti izin belajar ya, karena sebenarnya sudah lewat itu. Harusnya nanti mungkin Bapak Ibu yang belum melanjutkan studi nih, begitu melanjutkan studi
maksimal 6 bulan sudah harus mengurus izin belajar. Jadi kalau bisa langsung gitu diurus sehingga Bapak Ibu sudah tenang gitu. Ya, termasuk nanti ketika sudah dapat ijazah segera diajukan izin penggunaan gelarnya sehingga walaupun belum dinilai angka kreditnya Bapak Ibu sudah berhak untuk menggunakan gelar pendidikan yang terakhirnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau Bu Titin ini lengkap beres semua di 2025 nanti insya Allah sudah memenuhi angka kreditnya untuk diajukan ke 4A. Tapi dengan catatan mengikuti uji kom. Nah, ini kadang-kadang lama lagi nunggu uji komnya. Ya, kalau uji kom itu nanti kita cek di SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada notifikasi kalau kita mendapatkan undangan mengikuti uji kompetensi. Nanti kita tinggal lengkapi berkas, nanti ada semacam verval seperti itu. Nanti kalau kita lolos administrasi, kita tinggal nunggu jadwal uji kompetensi. Jadi nanti Bu Titin nanti dimonitor saja mungkin tidak sampai akhir 2025 ya. Syukur-syukur di TW2 atau TW3 sudah bisa diajukan. Yang penting ini dilengkapi dulu. Itu seperti itu. Bu Popong ada? Ada. Saya tadi malam coba ngitung juga karena Pak integrasi belum saya coba download. Mohon izin Bu Popong masih ada nggak? Kalau enggak ya nanti saya kirim aja ke Pak Mamat ya. Bu Popong ada kan di situ? Bu Popong hadir? Hadir? Atau Bu Anissa? Mana yang ada? Bu Anissa ada? Bu Anissa? Semoga Bu Tini nih, Bu Tini dulu deh. Tadi kayaknya Bu Tini standby nih kayaknya. Halo, Bu Tini ada? Masih standby? Kayaknya lagi di Bandung tadi nih Bu Tini. Aduh. Siapa yang ada nih Bu Tini, Bu Popong atau Bu Anissa Permadi? Izin bantu Ibu, Bu Tini di unmute itu suaranya Oh iya, Bu. Ya. oh, tapi ada ya, Bu Tini ada ya. Ini, ya, Oh, iya, Bu, standby, Bu, ada. Maaf. ya, Bu Tini mohon izin ya. Saya tadi Ya, malam coba nih akses Pak integrasinya Ibu. Karena ya, Pak Mamat kan belum ada nih. Saya coba ya, Bu Tini Suprihatini nih. ya. Mohon izin, Bu, Ibu karpetnya sudah ada belum, Bu? Ada, Bu. Cuman Sudah. lupa nggak? Ada. Nah, Harus nanti lihat file. di-update ya Bu di My ASN-nya. Bangga. Pokoknya Siap, siap, Bu. Siap. karena nanti kalau Saya mau cat. pensiun, Ya. tuh datanya di ini lagi Bu semuanya. Jadi mohon Oh, Bapak harus Ibu mulai dicek. sekarang, Oh, mulai sekarang dirapikan ya bangga. file-filenya yang Siap, memang Bu. harus Siap. diupload. Ya, Nah siap, ini Bu. Bu Terima Tini, kasih. ya siap. Ini juga sama ya tanggal lahir ini 000 ya. Berarti ada yang belum lengkap isiannya Ah, seperti itu. harus Ya, dicek ya, diupdate ya. ya Oke, siap, Bu. betul. Mangga, Bu. Nah ini Pak integrasi Ibu sudah turun ya. Ibu kan di sini golongan Alhamdulillah. 4B. Ya, Ya, 4B itu kan di sini sudah 568 ya. Nilai ya. dasarnya 400 berarti dipangkas nih. Ibu Pak integrasinya 168268. Hmm. Ya. Nah, Pak integrasi ini sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi setelah Pak integrasi ini Bapak Ibu harus lanjut punya yang namanya Pak konversi. Jadi kalau Hmm. Pak konversi yang pertama kali itu pasti 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Jadi kita itu harus punya dua ini Bu, Pak integrasi dan konversi itu satu paket. Pas awal banget ya, karena kan kita mau berubah tuh Bu dari yang Permenpan RB 16 tahun 2009 jadi Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Kalau nggak salah sih ada 3 Permenpan ya waktu itu 1, 2, 3 dan sama-sama dikeluarkan di tahun 2023 ya. Jadi pasti semuanya seperti ini kalau Pak integrasi. TMT-nya pasti sampai 31 Desember 2022. Tuh. Nah, di sini sama Bapak Ibu nih, di sini 168. Artinya yang angka kredit punya Butini yang bisa diperhitungkan itu adalah yang ini 168 ya. Karena tadi yang 400-nya ditinggal nih, di cut off gitu. Ditinggal. Nah, ini saya coba simulasikan di Excel ya, Butini. Ya, Coba mangga, Bu. mohon izin saya tayangkan bentar. Excel. Bentar, nah ini punya Butini ya. Tadi ya Bu ya, 168, 268. Ini Pak integrasinya. Nah, Butini nanti harus mengajukan Pak konversi 2023. Nah, tapi nggak usah pusing-pusing Bu, ngajin Pak Iya. konversi nggak usah pakai berkas macam-macam. Hanya di Iya. aplikasi Siap Jabar nanti ya. Nanti saya Lewat demonstrasi. aplikasi Siap Jabar. Ya. Ya. Nah, Ibu SKP-nya itu sangat baik nih tahun 2023 karena Ibu udah guru ahli Ya. madya. benar. Nah,
Nah, ini beda tadi sama punya Bu Titin ya. Bu Titin kan tadi ahli muda, koefisien per tahun hanya 25. Kalau ahli madya mah per tahunnya aja sudah 37,5. Ibu dapat sangat baik, kali 150% tuh. Setahun ibu udah dapat 56,25. Cepet ini naiknya. Tapi memang butuhnya banyak ya, butuhnya kan 150. Jadi kalau udah golongan 4A, B, C, itu untuk mau naik satu tingkat itu harus ngumpulin 150 angka kredit. Artinya apa? Kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi SKP kita sangat baik 3 tahun naik pangkat tuh. Ya lama-lamanya 4 tahun lah seperti itu. Jadi kayak kembali ke zaman dulu katanya seperti itu ya. Saya juga nggak ngalamin Sama zaman sih. katanya guru dulu mah 4 tahun sekali naik pangkat gitu. Sama kayak TU ya katanya seperti itu. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ini saya Ya. karena mau pensiun, mungkin saya harus itu Ah, ya, update data ya Bu ya. iya betul. Update Nah Ibu, data ya. Siap Ibu Bu. pensiunnya kapan Bu? Mohon izin. Insya Allah Bu, 14 Desember 2025 itu pas 60 tahun biasanya SK-nya Begitu. turunnya kalau lancar Januari ya 2026. Oh iya iya iya. Nah, Ibu masih bisa, Bu. Misalkan ya, Ibu kan ini 4B. Ini Ya, diajuin nih nanti 4 4C kan berarti kan. Nah, pensiun bisa 4D. Loh, kan lumayan, Bu. enggak. Sudah cukup Bu. Eh, 4B aja. iya gitu. Ya, ya silakan itu mah nanti pilihan ya Bapak Ibu ya. Ya, Artinya ya. akan mungkin Terima ada yang kasih Bu. pengen Ya. gitu. Ya, mangga-mangga ya. Itu mungkin ya, Bu. Kalau Ya. Bu Popong ada nggak? Ada Terima Bu. kasih ya Bu. Bu Penny, Ada terima ya? kasih. Iya, sama-sama Bu Tini ya. Bu Buat Popong saya ada? ada. Alhamdulillah. Izin ya, Bu Popong ya. Saya juga Watur sudah nuhun. saya download, nanti saya kirim ke Pak Mamat ya, biar diupload di Siap Jabarnya Ibu. Ya, Sebentar. watur nuhun Bu. Bu Popong, sebentar ya. Nah, ini juga sama ya. Bu Popong itu golongannya sudah 4B ya, kalau nggak salah ya. Ya, Saya betul Bu. betul, sudah 4B, tapi angka kreditnya berbeda ya. Di sini 176,098 ya. Sama, pasti ini sama ya, 31 Desember 2022. Iya, Nah, saya coba hitungkan Excelnya juga. Kita baik. lihat Excelnya. Tuh, Popong. Nah, sama ya. Nanti Iya, kalau Ibu melengkapi Pak Konversi 2023, Pak Konversi 2024, nanti segera ajukan untuk menaikkan pangkat di 2025, kemungkinan di bulan April. Karena apa? Yang Februari sudah ditutup datanya di bulan November kemarin. Jadi yang besok Februari akan ada teman-teman kita yang terima SK pangkat itu pengajuannya sudah dari November kemarin, sudah di-close oleh Pak Ari. Jadi yang penting ketika ada informasi dari kepegawaian diteruskan, kemudian kita gercep gitu Bapak Ibu. Karena sekarang setahun ada 6 kali periode. Jadi kalau kelewat April, oh nanti masih ada Juni. Oh Juni kelewat juga, ada Agustus, Agustus kelewat juga, ada Oktober gitu ya. Oktober kelewat juga, Desember gitu. Jadi banyak lah, banyak peluang gitu ya untuk mau naik pangkat seperti itu. Bu Anissa iya, ada? Bu Anissa? Bu Anissa Permadi ya kalau nggak salah. Ini juga sama ya. Nanti ini Anissa. rombongan ini Bapak Ibu, Pak Mamat ya atau mungkin Bu Anissa, Bu Popong, Bu Tini segera nanti 2025 tuh. Nanti kalau udah Pak Konversi 2023, Pak Konversi 2024 segera ajukan ya. Kalau Kalau saran saya saya sih bisa tuh kebetulan di April. April pensiun Bu. Oh pensiun, Masya Allah ya. Iya iya iya. Bu, ya. Iya pas banget itu ya April Ya, pensiun betul. ya. Iya, ini karena mungkin ini ya kalau mungkin dari kemarin diurus, ini Ibu udah lebih-lebih nih udah 300 sih, ada kebanyakan ini ya punya Bu Ya, Anissa ya. iya, Iya, saya nggak ngerti Bu. Mohon iya nggak maaf. apa-apa Bu. Ibu pensiunnya April kan ya? Iya, betul April Bu. Masih ada harapan Bu. Itu kan tapi Februarinya udah close ya. Iya Iya, iya. Ya nggak apa-apa. berarti ya ini mungkin untuk Bapak Ibu yang lain ya apa bisa lebih aware lagi ya dengan apa oh saya mohon izin saya ternyata nggak tampil ya tadi simulasi paknya. Jadi nanti untuk yang lain gitu ya, Bapak Ibu PNS bisa lebih aware dengan ini. Nanti saya kirim ini Excelnya silakan bisa diisi masing-masing atau silakan nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan ya seperti itu. Itu barangkali apalagi ya? Kayaknya untuk oh ya siap Jabar ya. Mungkin saya demonstrasi deh terakhir ya Bapak Ibu izin siap Jabar deh saya buka punya saya aja. Ntar dulu. Jadi mungkin tadi saya sempat menyinggung ada apa Dilan dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sudah melanjutkan studi tapi belum melengkapi apa
izin belajar dan sebagainya. Selain Bu ya Bu Titin juga sama ya, nanti insya Allah Bu dibantu untuk proses ininya. Ada nggak Bapak Ibu yang belum lengkap administrasinya? Terima Ya, jadi tadi saya cek SKP sudah semuanya ya Bapak Ibu sudah. Nah, tapi kalau bisa yang sebelum-sebelumnya juga silakan Bapak Ibu ya dilengkapi gitu datanya. Angka kredit. Nah, jadi ini Bapak Ibu nanti kalau banyak Bapak Ibu sudah lengkap, di sini di Siap Jabar Bapak Ibu akan ada pak integrasi yang checklist hijau, pak konversi checklist hijau ya. Artinya sudah sesuai ya, sudah lengkap. Tinggal nanti pak konversi ya, pak konversi yang 2024. Jadi kita semuanya, semua ASN, semua PNS itu memiliki pak integrasi yang TMT-nya adalah sampai 31 Desember 2022 dan pak konversi yang pertama yaitu 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dan seterusnya. Kita akan punya pak konversi tahunan setiap tahun ya, seperti itu. Jadi kalau dulu kan kita punya pak hanya beberapa tahun sekali tergantung kita ngajuin angka kreditnya kapan gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau sekarang kita punya tiap tahun ya. Atau kadang-kadang juga ada yang udah nanti aja kalau pas emang angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik pangkat baru diurus gitu. Tapi lebih baik sih setiap tahun ajukan ya pak konversinya sehingga lebih lebih rapi dan kita juga bisa memonitor kapan kita bisa mengajukan kenaikan pangkat. Nah, tadi yang saya cerita ada Dilan dan sebagainya ada di sini ya Bapak Ibu menunya layanan kepegawaian, Dilan, studi lanjutan. Ya. Nah, ini ada tugas belajar mandiri, izin pencantuman gelar, pengganti izin belajar, dan seterusnya. Ya, jadi silakan dieksplor ya. Termasuk tadi untuk kenaikan apa untuk pak konversi bagaimana? Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Fungsional, konversi angka kredit. Nah, ini contoh waktu itu saya sudah dan nanti kita bisa cek di sini prosesnya udah sampai mana gitu ya. Dikirim ke nanti kalau sudah seperti ini sudah diberi sertifikat elektronik berarti sudah selesai pak ataupun dokumen yang kita ajukan ya. Jadi sekarang semuanya by ya online gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat mudah ya, hanya saja memang kita harus rajin untuk buka-buka ini. Termasuk misalkan ini Bapak Ibu nanti yang mengajukan kenaikan pangkat juga akan ada di sini Bapak Ibu di e-pangkat ya. Nah, nanti akan ada usulan ya, prosesnya di mana gitu kan ya. Nanti semuanya akan terekam di sini ya. Jadi ini terakhir saya naik pangkat itu 2021 sudah lama banget Bapak Ibu ya. Jadi 2023 sudah ada paknya ke 4A tapi terkendala karena harus nunggu uji kom. Tapi enaknya sekarang semuanya bisa dimonitor di sini ya. Prosesnya sampai di mana gitu kan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Artinya kalau sudah sampai sini berarti sudah selesai, sudah bisa diunduh ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya sih, kalau si Debar saya yakin sudah paham semua Bapak Ibu ya tentang tanda tangan elektronik. Kemarin juga KCD sudah berkali-kali menginformasikan yang TTE-nya belum aktif gitu ya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan ekspor dan cetak SKP 2024, baik untuk PNS maupun P3K, semuanya dimonitor. Siapa yang belum aktif si Debarnya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kira sudah ada gambaran. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Pak, siapa tadi ya, Pak Bukhori atau Pak Dimas, silakan monggo. Baik, Ibu cukup ya? Ya, cukup Pak, silakan barangkali Ya, 10 menit ada yang mau diskusi, boleh, atau mungkin tadi saya terlalu cepat menyampaikannya, boleh. terima kasih Ibu Feni yang sudah menjelaskan secara teknis tentang PMM. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Feni. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mangga. Bu Ranti itu udah raise hand. Bu Ranti, Pak Buhori. Bu Oh, Ranti. sebentar ya, Bu Ranti, Pak Dimas, coba dibantu Pak Dimas. Ya, Soalnya saya makasih Pak Buhori. telepon. Ya, mangga Bu Ranti, silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf tadi Bu agak terlambat masuk. Padahal sudah di alarm Bu, cuma Lagi ada aktivitas yang lain Bu. Bu Ranti lagi Enggak Bu, pulang di rumah. besok Bu yang di kampung mau ke sini Bu, jadi beres-beres Bu. Oh iya. Siap-siap ya menyambutnya. Iya, Mangga Bu siap Ranti. Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya di sini mengenai kenaikan pangkat Bu ya untuk PNS.
Saya mengenai pak integrasi, Bu. Jadi saya di sini kurang paham, Bu. Melihatnya itu di mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konversi pak sudah saya buat, Bu, di tahun 2023. Namun di sini masih bentar, Bu ya. Masih dalam pengajuan nih, Bu. Padahal saya ajukan di tanggal 11 Oktober 2024, cuman di sini masih dalam status pengajuan nih, Bu. Jadi mohon petunjuk selanjutnya, Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, Bu Ranti, mohon izin boleh nggak itu di screenshot statusnya terus kirim ke Pak Dimas atau Pak Mamat, nanti kirim ke saya biar saya lihat. Soalnya Ibu kan mau menayangkan di sini juga mungkin terkendala ya, Bu ya. Atau Ibu bisa menayangkan di sini. Kalau nggak di screenshot saja, Pak. Screenshot kirim ke Pak Dimas boleh deh. Nanti Pak Dimas bantu ya kirim ke saya. Ibu Bu Ranti klik tracking ya dari statusnya posisinya ada di mana. Terima kasih. Pak Buhori mungkin ditampung Ya, dulu, Bu. barangkali ada satu lagi sambil menunggu Bu Ranti Ya, ngirim Ibu. screenshot. Ya, terima kasih Bu Ranti. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan kayak kendala teknis dan sebagainya. Mungkin Pak Ajis, Pak Heri. Izin Pak Ibu, Bu Penny, Oh ya, mangga Bu Rima. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bekasi, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu PNS serta Bapak Ibu Guru, izin sedikit sharing Ibu, sedikit sharing dan sekaligus bertanya gitu Bu. Yang pertama mengenai aplikasi di Dilan ya Bu ya, di Dilan. Nah, di Dilan ini bukan Dilan Milea ya, tapi Dilan di Siap Jabar ya Ibu. Jadi di Dilan itu untuk izin belajar Ibu, pada saat pengisian untuk tempat kuliah atau pemilihan tempat kuliah itu ternyata kalau yang sistem yang lama itu masih menggunakan jarak. Nah, untuk yang sekarang saya lihat dan saya monitor itu tidak menggunakan jarak ya izin Ibu itu. Kemudian yang kedua Ibu, apabila tidak menggunakan jarak untuk bagi teman-teman yang akan melanjutkan itu seperti apa, mohon arahan dan petunjuknya. Kemudian yang terakhir Ibu, ketika nanti saat ini kami yang sudah naik golongan itu pak integrasinya sudah ada. Kemudian bagi saya Ibu yang sudah melanjutkan pendidikan dan sudah selesai di tahun ini, untuk pak integrasinya apakah muncul di tahun berikutnya ataukah nanti pada saat akan naik golongan? Demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Buhori izin nih dua dulu ya sebentar, takut nanti Ya. saya tumpuk sebentar, saya cek dulu apakah sudah ada info dari Pak Dimas atau belum sebentar. Oh ini ya tadi mungkin tunggu siapa ini ada yang ngirim ke Bu saya. Ranti itu Ibu. Bu Ranti ya sudah ngirim, terima kasih Bu. Ya. Iya, baik terima kasih Bapak Ibu atas ini ada dua pertanyaan ya, tapi mungkin ada cucunya nih tadi yang Bu Rima ada anak cucu nih pertanyaan. Bu Ranti dulu ya. Terus sudah ngirim ke saya di sini pengajuan dikirim ke OPD 11 Oktober 2024. Berarti kalau seperti ini posisinya sudah ada di KCD Bu Ranti. Tinggal nanti minta tolong Pak Mamat untuk menanyakan ke Pak Ari ya. Kalau sudah seperti ini tinggal nunggu divalidasi saja oleh KCD. Nanti kalau sudah divalidasi oleh Pak Ari oleh KCD, nanti akan otomatis masuk ke akun Sidebarnya Bu Titin ya, Kepala Sekolah. Seperti itu ya Bu Ranti. Ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian yang pertama Bu, untuk pak Ya, integrasi. ya baik ya, saya demonstrasikan ya. Jadi pak integrasi itu saya tadi sempat cerita ya, untuk golongan 4B ke atas itu alhamdulillah tidak dikunci ya. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa ketik ya, simpakin gitu. Nanti akan muncul di sini ngelink ke GTK Kemdikbud. Nah, di sini
awal-awal masih open ya, masih dibuka. Tapi sekarang dikunci untuk yang 4A ke bawah. Jadi untuk golongan 4A ke bawah itu dikunci ya. Nih 3A sampai 4A. Ini kalau bukan disepakati sekarang yang bisa hanya operator ya. KCD dibatasi gitu ya. Sama Bapak Ibu yang teman-teman di SD SMP juga sama nggak bisa akses. Yang bisa akses adalah operator di dinas. Tapi untuk yang 4B bisa langsung masuk ke sini. Makanya tadi malam saya bisa download punya Bu Popong, punya Bu Anissa ya. Yang 4B ke atas enak Bu, Bapak Ibu ya. Tinggal masuk ke sini, masukkan NIP, passwordnya itu 8 digit pertama. Login nanti langsung tinggal download. Seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk yang 4, yang 3A sampai 4A ini Bapak Ibu, kalau kita masuk ke sini, kita klik lah login. Nah, ini dikunci dan yang punya akses ini operator. Walaupun di sana katanya bisa pakai SSO ya, tapi coba atau silakan Bapak Ibu barangkali mau mencoba, coba aja pakai akun SSO Jabar siapa tahu bisa. Tapi setahu saya sih ini sekarang dikunci dan hanya operator dinas yang punya akses. Ya, jadi kita harus komunikasi ke KCD. Mungkin seperti itu ya, Bu Ranti. Mudah-mudahan bisa terjawab tadi pertanyaannya. Jadi kalau Ibu yang itu belum untuk, punya, ya maaf Ibu, untuk password 8 digit dari pertama Bu ya, NIP. itu untuk golongan 4B ke atas, Bu. Oh Bu, baik, kalau yang iya, ini Bu Ranti. 4A Bu. Iya, ya ini 3A sampai 4A lewatnya disepakati. Dan beda ya Bu, bisa nih kalau 4B ke atas pakainya Simpakin. Kalau yang kita yang 3A sampai 4A masih di sini Bapak Ibu. Dan ini dikunci oleh BKN yang bisa buka hanya operator dinas. Pak Ari ya, dan nanti Pak Ari juga tetap nanti Pak Mamat mungkin komunikasi ke Pak Ari. Artinya nanti didata aja satu sekolah ini SMA 16 yang belum punya pak integrasi siapa saja. Itu karena ini sudah lewat ya. Pak integrasi kan sebenarnya sudah lama nih, cuman mungkin karena kelewat, karena kita juga belum paham gitu kan ya, karena emang aturan baru itu. Jadi gitu ya, Bu Ranti, mudah-mudahan terjawab ininya pertanyaannya. Baik Ibu, berarti kesimpulannya saya ke Pak Ari atau diwakili Pak Mamat Bu ya untuk semua Ya, nah, PNS. Ini ya yang belum semuanya Bu, rata-rata semuanya, semua, semuanya. kecuali Oh yang gitu, 4 orang yang sudah mengajukan pangkat itu Bu, yang sudah oh punya gitu. pak integrasi dari awal Bu. Jadi kami ini semuanya Oh, belum ada. Jadi mungkin baik-baik. nanti difasilitasi oleh Pak Mamat Bu ya, diwakilin Pak Mamat untuk menyampaikan ke Pak Ari bahwasannya ya kita perlu pakai integrasi dan konversi Bu ya. Iya, nanti dibikin gini aja Iya. Bu di data. Nanti saya nanti kirim ke Pak Mamat ya seperti ini. Contoh kemarin di SMK 1 Tambelang juga sama Bapak Ibu. Di sana akhirnya kita runut coba yang belum punya pak integrasi siapa saja. Itu kan ada yang checklist, ada yang belum belum. Bahkan ada yang kosong sama sekali nih nggak ada ya. Jadi dari sini diketahuan ya mana dokumen yang belum ada gitu dan nanti kita bisa follow up ke KCD gitu ya, yang belum punya pak integrasi siapa gitu. Kalau konversi kan kita mengajukan, cuman kita harus monitor. Kayak contoh di sini ada yang masih menunggu validasi, ada yang menunggu uji kom dan seterusnya. Jadi di kolektif aja Bu, biar nggak karena mungkin KCD kan juga pusing ya nanganin KCD 3 kan banyak banget tuh semua SMA SMK negeri di Kabupaten dan Kota Bekasi. Mungkin itu ya Bu Ranti ya, saya izin Ya Bu, lanjut. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin lanjut ke Bu Rima ya tadi pertanyaannya. Bu Rima mohon izin, ijazah S2-nya sudah diajukan angka kreditnya. Untuk ijazahnya sudah Ibu, kemudian sekarang pencantuman gelar sudah tinggal menunggu dari BKD Ibu, izin. Oh, berarti angka kredit Ibu kemarin diakui yang berapa Bu? Yang 25, Ya, 12,5 untuk atau yang 50? kemarin belum masuk Ibu, ketika naik golongan itu kami Oh, dari 2019 Ibu, izin. oh berarti kemarin belum Baru, diajukan. ya betul Ibu, Oh belum ya, diajukan. Nah itu bagaimana prosesnya seperti itu Ibu? baik. Baik. Nah, nanti ini Bu Rima jangan sampai kelewat nih. Nanti kalau pas mengajukan pak konversi 2024, Ibu masukkan nanti itu ininya, ijazahnya ya. Biar nanti masuk. Siap Ibu. Sebentar saya kasih contoh ya. Punya, tadi dulu saya buka. Punya teman juga. Sebentar. Sini. Saya buka. Ini kebetulan punya teman juga sama dari Tambelang sedang mengajukan. Dan kemarin unsur pendidikannya sudah diajukan. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi tadi e-fungsional. Kemudian konversi angka kredit. Ini beliau sudah lama menyelesaikan, sorry kok ini masih punya saya. Bentar.
fungsional. Angka kredit. Nah, belum sudah lama S2-nya belum diajukan. Nah, belum sudah diajukan tapi sama ini juga masih menunggu sama kayak punya Bu Ranti tadi nih. Dikirim ke OPD ya. Jadi masih menunggu validasi. Karena kemarin menjelang libur Natal jadi ya udah kata saya nanti aja kita tanya ke Pak Ari tanggal 27 pokoknya langsung kita reminder lagi gitu. Ya, jadi kita harus rajin inilah menanyakan karena memang kerjaannya banyak ya. Nah, di sini kita bisa cek Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mengajukan pak konversi, kenapa ada 3 nomor ya? Karena di sini memang ada 3 penomoran. Satu untuk konversi predikat kinerja ke angka kredit, penomoran yang kedua untuk akumulasi angka kredit, dan yang ketiga adalah untuk penetapannya. Jadi kalau Bapak Ibu input nomor pak itu yang mana? Yang ini Bapak Ibu ya, nanti yang ketiga. Jadi ini kalau kita klik isinya seperti apa sih gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, konversi predikat kinerja ke angka kredit yang tadi saya ceritakan di awal. Ketika SKP Bapak Ibu sangat baik, prosentasenya sekian, koefisien per tahunnya berapa. Nah, ini angka kredit yang kita peroleh. Ini konversi predikat kinerja ke angka kredit. Yang kedua, isinya apa sih ini? Akumulasi angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu tadi, pak integrasinya itu tadi ya 2022. Ini yang bersangkutan memperoleh pak integrasinya 115 ditambah yang tadi pak integrasi 2000 pak konversi 2023 sangat baik dapatnya sekian, angka kredit yang diperoleh 152 sekian. Dan kita cek penetapan paknya bagaimana, berapa yang diakui, kemudian bisa naik pangkat atau tidak gitu kan ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru nih, angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan. Karena Bu Biana ini golongan 3D, nah tadi, Ini maka uangnya habis ijazahnya dari dulu. ijazahnya itu adalah 20% kali 100. Kalau Kenapa nggak ada 100? Karena dia tinggal golongan 3D. Kalau Bapak Ibu 3A 3B, maka di sini angka kreditnya pasti hanya 12,5. Karena 25% kali 50. Seperti itu. Jadi Bu Rima tadi kalau nggak salah Bu Rima udah 3C ya Bu ya? 3C Siap berarti Ibu, udah ke betul. 3D. Betul Bu, siap. Ya, nah Ibu nanti angka kreditnya insya Allah segini 25 ya. Nah Baik nanti Ibu. diajukan. Kenapa kok ini tidak dapat dipertimbangkan? Nah ini kan ceritanya masih yang 2023. Nanti Bu Biana ini kalau beliau mengajukan pak konversi 2024-nya insya Allah yang bersangkutan di sini akan berbunyi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke 4A karena sudah memenuhi 200. Ini kan belum cukup nih 200. Ya kan? Siap. Ini masih 177. Betul Bu. Gitu. Iya, jadi kemarin sudah saya hitung dan siap-siap aja Bu, nanti apa diajukan di pak konversi 2024, berarti nanti 2025 siap-siap uji kom dan nanti naik pangkat ke 4A. Pokoknya ya yang naik jenjang ya harus sabar nunggu uji kom seperti itu. Siap. Itu Bu Rima untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Dilan ya untuk izin belajar. Saya kurang paham kalau yang sekarang apakah betul untuk jarak tidak dipermasalahkan, tapi kalau boleh saran sih ya karena nanti kan itu akan dipertimbangkan juga oleh dinas dan juga BKD. Biasanya pasti kenapa jarak itu menjadi pertimbangan, dikhawatirkan nanti Bapak Ibu akan meninggalkan tugas utamanya gitu karena terkendala jarak gitu ya. Contoh aja saya Bekasi ke Bogor itu sebenarnya masih dalam jarak ya, cuma kadang-kadang kalau lagi capek, Allah lama banget kagak nyampe-nyampe gitu ya. Apalagi kalau misalkan luar provinsi gitu. Atau Siap ya Ibu. Bogor mah banyak lah kampus yang deket ya, Jakarta juga banyak. Bogor juga banyak kampus yang bagus saya kira. Atau misalkan Bekasi itu ya Depok ya, Bekasi, Jakarta lah. Jabodetabek itu mungkin masih tercover. Bekasi ke Bandung aja waktu itu kan juga tidak bisa ya, sudah di luar Betul. jarak. Daripada nanti Bapak Ibu udah capek-capek, udah ini ya, nanti tidak keluar izin belajarnya kan nanti repot. Seperti itu Oke Bu. ya. Kemudian tadi yang ditanyakan Bu Rima, pak integrasi yang mana nih yang belum ada? Itu Ibu sudah tadi sudah dijawab oleh Oh Ibu ya, ya yang ya. 25 itu. Mungkin Ibu izin nanti untuk ke depan karena teman-teman ini juga belum mendapatkan pak integrasi secara keseluruhan sehingga untuk menghitung pun pasti dengan sistem baru ini masih ada yang meraba-raba gitu Bu. Jadi izin Iya, nggak nanti apa-apa Bu. mungkin Nanti ya setelah paknya keluar, pak integrasinya, izin Ibu mungkin kami banyak bertanya Ibu, termasuk siap, saya Bu. siap, siap Ya, Ibu dengan senang ya, hati. Insya Allah saya kawal Bu. ya. Terima kasih Ibu Penny atas Sama-sama. pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Baik, mungkin Pak Buhori satu sesi lagi mungkin ya. Khawatir nanti Bapak Ibu masih punya banyak siap, acara jalan-jalan ini belum selesai. siap Ibu. Terima kasih Bu Penny penjelasannya. Bu Rima, cukup Bu Rima? Bu Ranti Pak, sudah jelas ya? Sangat cukup Pak Bukhari kalau saya. Siap, baik. Mungkin Bapak Ibu yang masih terkendala, ada lagi mungkin Bu Uswatu, Bu Enda, ada yang ingin kita sampaikan, ditanyakan. Ada satu sesi lagi untuk bertanya. Mangga Bapak Ibu, Izin Bu bertanya Anissa. Bu. Ya, Bu Haji Tini, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mangga ya, Izin bertanya Bu, sama-sama. ini saya juga takut memahaminya masih kurang. Tadi kan ada dua pak ya. Kalau pak integrasi kan secara otomatis nanti keluar ya Bu ya. Nanti mungkin dibantu difasilitasi oleh Pak Mamat. Kemudian kalau pak konvensi itu kita yang mengajukan ya Bu. Iya, betul Nah, betul Bu. waktu Kita pengajuannya mengajukan. itu mohon izin Bu, kapan tuh izin? Bisa saat ini pun bisa Bu. Jadi udah nih Bu, boleh saya jawab atau ada pertanyaan Boleh, lagi? boleh. Silakan. Satu Hmm, lagi, satu. Jika kita ya, tidak mengajukan pak konversi, berarti pak itu tidak akan keluar tentu saja. Begitu ya Bu? Oke. ya betul Atur Bu. nuhun Bu. Ah, Sekian Bu, silakan. iya, baik Ya, Ibu, terima kasih. Boleh Pak Buhori satu orang lagi mungkin? Saya tampung ya dulu. tadi ini tampung dulu ya oleh Bu Penny sebelum nanti langsung direspon. Mangga Bapak Ibu yang lain terkait masalah konversi dan yang lainnya, silakan ada yang ditanyakan nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Penny. Bu Mauren, bagaimana, aman Bu Mauren? Oh, aman, Pak. Siap. Bu Haryana, ayo mangga Bu Sensei Dwi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Miss Mimi, Ya, baik Pak. Mungkin sambil menunggu teman-teman, tadi ya saya sudah nulis di siap. kolom chat ya, yang Bapak Ibu yang belum masuk PMM, yang tadi belum terdetek di akunnya Bu Titin, kalau ada di ruang Zoom ini boleh nanti langsung buka, langsung login gitu, biar nanti semuanya terdetek di akun kepala sekolah gitu ya. Ada nggak ya di sini yang belum ada di PMM-nya Ibu, di akun kepala sekolah dan hadir di ruang Zoom, biar langsung ditayangkan gitu. Boleh ya nanti ya Pak Buhari atau Bapak Ibu yang tadi belum ada di PMM-nya Ibu Gapsek, atau sudah di-share ya Bu Titin ya? Atau saya izin share di kolom chat? Ibu aja kan mungkin langsung di grup Ada ya? Mm-mm. ada Bu Ayu, Bu Tiffany, Pak James, Bu Ertika, sama Pak Angga yang belum Oh masuk ke iya, dalam PMM. ya. Baik, tolong nanti yang tadi disebut namanya sama Ibu Kepala Sekolah yang nanti berkenan langsung didemonstrasikan aja di layar, jadi langsung masuk gitu, biar langsung langsung kepantau dan insya Allah cukup sih 5 hari untuk menyelesaikan ya. Memang harus agak larinya cepat ya. Baik, saya izin jawab pertanyaan Bu Tini. Jadi tadi Bu Tini, Bu Popong dan Bu Anissa ya tadi kalau nggak salah kan Ya, sudah ada betul nih Bu. Pak integrasinya ya. Nanti saya tinggal kirim ke Pak Mamat, Ya, tinggal baik, diupload terima di kasih. Siap Jabar Bapak Ibu-ibu tadi. Tinggal nanti Ya. Pak Mamat mengajukan atau di tadi tuh apa Siap Jabarnya Ibu, kemudian fungsional, Pak konversi. Saya yakin bisa karena tadi sudah ada Bu Rima dan teman-teman yang sudah mengajukan Pak konversi ya. Jadi nanti gitu aja Putih ini udah Ya. Yang gampang penting ya. kita mengajukan ya Bu ya. Kita Ya mengajukan mengajukan. kalau konversi. Ah, Oke. betul, Baik kalau Bu. nggak mengajukan nggak akan pernah punya nantinya ya. Oke, ya. Iya, Terima kasih baik. Bu infonya. Iya, Hatur baik. nuhun. Sami-sami Ibu. Baik, saya Ya, kira sudah terjawab. Silakan tadi Bapak ya. Ibu yang disebutkan Bu Titin yang belum ada di PMM bisa langsung menayangkan di sini saja loginnya gitu atau bagaimana? Mangga, berarti Bu Ayu ya, Bu Ayu, Pak Angga, Pak James ya. Mungkin ini Bu terkait dengan akun SIM belajarnya itu Pak Angga bukan di sekolah kami, kemudian Pak Yames juga Oh, bukan di sekolah kami. Seperti apa itu Bu? oh iya So, betul Bu Kak. Betul betul. Kalau tidak nginduk di SMA 16 Bekasi berarti nggak bisa masuk Bu. Biarkan aja nggak apa-apa. Tapi yang lain yang memang istilahnya di induknya di SMA 16, usahakan sih dipastikan masuk Bu, supaya terdata di Kemendikbud juga. ya Gitu. betul kepentingan Ya. juga ya Yang kepentingan bersangkutan juga pendidikannya sebetulnya sih gitu. Bu. Iya,
kayak di saya kan itu guru agama itu udah lama Bu, cuman karena beliau suka banyak urusan dan suka kadang-kadang ah udahlah gampang dan ternyata baru kemarin beliau terketuk hatinya. Jadi ya sudah, silakan Pak 3 hari selesaikan saya bilang. Alhamdulillah di kami sudah 91% Bu Titin. Saya tinggal ngejar 9%-nya biar 100%. Iya, kita Ayo masuk SMA berproses, 16. Iya, berproses, siap Bu. siap. Iya, barangkali kayaknya sih sudah jelas semua sih Bu Titin. Mungkin tinggal action aja nanti ya kalau sudah Iya, punya iya. pak integrasi, pak konversi, ngitung gitu dan mungkin tadi PR-nya yang PMM-nya belum selesai biar diselesaikan seperti itu. Silakan Pak Buhori, saya Ya, kembalikan. baik, Bu Penny. Bu Sri Al, bagaimana Bu Sri Al, aman? Sebelum ditutup Mic-nya, boleh mic-nya ada yang dihidupkan, saya sampaikan. Bu Al. Ya, Sudah ya, Bu Uswa bagaimana? belum. Nanti kali Cukup. tanya ke yang udah ngerti. Siap, siap, siap. Nanti bisa ditanyakan nanti ke Bu Endar ya. 9 Siap, 1 siap. bagi 7. Kemarin kayak tadi udah banget tuh. Oh ya, baik. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bu Penny Bu ya. Bu Ariana, saya Untuk Usop ya. Bu Ariana, mangga Bu Ariana ada yang mau tanyakan? Pak Buhori, sebelum ditutup ada yang mau saya sampaikan. Oh ya, Ibu, mangga Ibu Titin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. kita sudah selesai pada hari ini. Yang pertama yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih kepada Ibu Penny yang sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu guru-guru di SMA 16 Bekasi. Jujur Bu Penny, kita itu sebenarnya kekurangan informasi. Memang yang seharusnya ini bidang kepegawaian yang memberikan informasi yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, kemudian berkaitan dengan konversi PAK, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin nanti untuk kedepannya Bu Penny ketika kita minta bantuan untuk bisa langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, saya harap Bu Penny bisa bersedia untuk ke sekolah kami gitu ya, karena memang tadi ada request dari teman-teman Bapak dan Ibu guru juga lebih baik katanya luring aja gitu. Jadi ketika perhitungan, konversi PAK dan lain sebagainya lebih jelas gitu ketimbang yang sekarang karena memang ini waktu yang sangat mepet berkaitan dengan akhir tahun yang banyak sekali harus diselesaikan seperti itu. Mudah-mudahan Bu Penny bersedia untuk meluangkan waktu ketika kita minta tolong Bu Penny untuk mendampingi kami semuanya seperti itu supaya ada kejelasan dari teman-teman juga. Kemudian untuk teman-teman guru yang belum pengisian PMM, diantaranya yang memang induknya di sekolah kita, Bu Tiffany, kemudian Bu Ayu, dan Bu Ertika harap secepat mungkin untuk melakukan pengisian PMM karena bagaimanapun ketika Bapak dan Ibu belum selesai saya juga belum bisa kemana-mana gitu. Sementara pasti saya yakin Bapak dan Ibu guru banyak sekali agenda di hari liburan ini. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada Pak Luki, kemudian Pak Mualim dan Pak Angga yang sudah dinyatakan lulus dalam PPG Daljab ya. Selamat untuk Pak Luki, Pak Mualim dan juga Pak Angga. Dan juga untuk kemarin yang sudah ikut tes P3K tahap 1 yang sedang menunggu pengumuman kelulusan, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan teman P3K yang kemarin tes seleksi tahap 1 bisa dinyatakan lulus semuanya. Mudah-mudahan Amin ya Allah. doakan semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu mohon maaf juga ketika dalam liburan harus disibukkan dengan pengisian aplikasi dan lain sebagainya. Saya mengharap bahwa Bapak dan Ibu bisa juga melakukan pengisian di aplikasi Siap Jabar. Tadi yang sudah Bu Penny jelaskan bahwa kita harus meremajakan data kita karena semua yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan lain sebagainya dilihat dari Siap Jabar ya.
SKP sudah lengkap ya dari tahun 2023 sampai dengan 2024 TW 1, 2, dan 3 tinggal kita melakukan tutup SKP yang hari ini. Kenapa hari ini tanggal 26 itu kita mengadakan Zoom? Karena hari ini adalah hari terakhir penutupan SKP. Dan mudah-mudahan semua Bapak dan Ibu guru SMA 16 Bekasi sudah melakukan tutup SKP. Kemudian tanggal berikutnya saya akan melakukan penilaian kinerja SKP Bapak dan Ibu untuk tahap 4 yang terakhir. Saya mengharapkan semuanya bisa mendapatkan predikat sangat baik, tetapi memang sekali lagi saya jelaskan seperti yang Bu Penny tadi jelaskan bahwa di sistem itu hanya 70% banding 30%. Walaupun Bapak dan Ibu guru di sini semuanya sudah melakukan kinerja dengan baik, tetapi tetap di sistem itu tidak bisa 100% sangat baik. Tetap ada 30% yang harus mendapatkan nilai predikat baik seperti itu. Dan saya juga mengharapkan bahwa pengisian data-data, update data itu harus selalu dilakukan karena berkaitan dengan kenaikan pangkat kita dan juga kebutuhan kita dalam hal administrasi seperti itu biar terupdate. Bahkan untuk yang pensiun pun itu harus dirapikan dari sekarang data-datanya, misalnya tentang kenaikan gaji berkala, kemudian SKP bukan hanya dari 2023 dan 2024, tetapi ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan SKP dari awal menjadi guru pun silakan di-share di Siap Jabar. Dan Pak Mamat sudah melakukan upload ke Siap Jabar, tinggal yang sebelumnya saja seperti itu. Dan kita alhamdulillah Bu Penny sudah memberikan pencerahan yang walaupun kita kadang-kadang bingung konversi PAK itu di mana, kemudian Pak integrasi itu seperti apa? Kita juga masih kebingungan Bu Feni ya. Jadi memang harus sering sekali pendampingan seperti ini. Dan sekali lagi saya mohon kesediaan Bu Penny ketika nanti dimintakan bantuannya untuk melakukan pendampingan untuk kami. Gunanya adalah untuk kita sama-sama mengetahui posisi kita ada di mana seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah waktu bersama dengan keluarga Bapak. Ya, juga Bu Moren ya. Mungkin itu saja Pak Bu Hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi, Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan informasi ya bagi Bapak Ibu yang belum lengkap ya untuk data kepegawaiannya, nanti bisa berkoordinasi dengan usaha kita. Baik, mungkin untuk rapat kita atau agenda kita pada pagi hari ini terkait tentang masalah kinerja dan sebagainya sudah selesai. Kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Penny Saptorini, MPD selaku fasilitator TRK PMS SMA Negeri 3 Babelan. Terima kasih Ibu. Suara saya jelas ya? Berdoa tutup dengan doa Pak Bori. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Untuk menyempurnakan kegiatannya, mari sama-sama kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku host ya dalam kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya semuanya data kepegawaian kita bisa lebih baik. Amin. Berdiri, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu hadirin semua dan khusus untuk fasilitator TRK Ibu Penny yang sudah bersedia hadir.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lab Izin Bapak Ibu. pamit. Ya, izin pamit Bapak Ibu. Selamat berlibur. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Penny. Penny. Terima kasih Salam Bu buat keluarga Penny, Ibu. Bu Kepala Sekolah, Ya. Bapak Ibu Guru semua. Bu Kepala Ya, Sekolah. salam hangat untuk keluarga di sana semuanya. Terima kasih. Sami-sami Bu. Assalamualaikum Ibu. Selamat berlibur, selamat berlibur. Selamat berlibur Ibu. Berlibur Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.